kalau katakan tadi statementnya Bapak dengan anak itu sama, artinya Yesus itu adalah Bapa. Bagaimana kalau menghadapi ada pertanyaan, kalau Bapa dengan anak itu dianggap sama, berarti waktu anak Yesus menjadi daging itu dikubur, apakah Bapak juga jadinya logikanya dikubur? Ya, oke, gini. Apakah begitu? Saya jawab dengan logika dulu ya, baru masuk ke dalam ayat Alkitab. Kamu udah punya anak belum? Sudah. Oke, kamu yang namanya statusmu adalah bapak, dan kamu statusmu juga anak, benar? Ya, benar. Jadi nggak ada masalah ya buat Tuhan Yesus, dia adalah bapak dan anak, nggak ada masalah, karena kamu juga adalah bapak dan anak, benar nggak? Benar. Oke, jadi nggak ada masalah di situ ya. Waktu tentang kematian, jadi yang mati itu apa sih? Karena banyak orang yang Kristen ya, yang tidak paham mati itu apa sih? Mati di dalam iman kekristenan itu ada 3 ya. Mati moralitas atau adab. Mati moralitas adab. Mati moral, mati adab itu ciri-cirinya itu tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak melaksanakan firman Tuhan, itu moral, adab, itu mati itu. Lalu mati terpisah roh dari tubuh, lalu mati terpisah dengan Tuhan. Nah, itu kan digambarkan semua kepada Adam. Kematian, 3 jenis kematian itu tergambarkan di peristiwa Adam dan Hawa. Nah, ketika yang mati adalah tubuh, apakah roh mati? Jadi gini ya, contoh konkret itu di kita kan sudah ada tuh. Ketika Lazarus mati, yang mati itu kan tubuhnya, rohnya nggak mati, rohnya dibawa ke Firdaus. Nah, logika berpikirnya begitu. Nah, apakah ya roh yang dibawa ke Firdaus itu bukan Lazarus? Itu Lazarus. Lalu apakah yang di dalam kuburan itu bukan Lazarus? Itu mayatnya Lazarus, tubuhnya Lazarus. Lazarus juga. Udah paham? Ya, saya paham. Jadi maksudnya begini. Sebelumnya itu dengan statementnya mengatakan Yesus adalah Bapa. Nah, ini yang menurut saya agak masih confused untuk menerangkan kalau ada orang-orang yang menanyakan seperti itu. Bahkan kalau mau dikembangkan nih ya, misalnya lebih ekstrim lagi, lebih dalam lagi, apakah Bapak itu dengan pernyataan Bapak dan anak itu sama, atau Yesus itu sama dengan Bapa, apakah pada waktu 3 hari Yesus dikubur dalam kedagingannya ya sebagai manusia, apakah artinya Bapa juga jadi bangke? Roh Kudus nggak ada jadi bangke. Ya, maksudnya begitu loh. Mayat. Ya. Iya, tubuhnya, iya. Tubuhnya. Ngerti dia, bro. Jadi tubuhnya iya, itu mayat Tuhan. Kan ada ayatnya Alkitab. Itu mayat Tuhan. Ya, maksud saya percaya bahwa Bapak itu ya terpisah. Dia kan sebagai roh, dia kan terang yang awam, katakan menanyakan dan katakan berdebat lah misalnya dengan Muslimnya, kalau dengan statement kita Bapak itu adalah sama, kalau sampai ada pertanyaan ini kan saya bilang nih seolah-olah Islam ini menanyakan ekstrim nih. Wah, ini kalau kamu samakan berarti jangan-jangan Bapaknya berarti jadi bangkai juga dong, Roh Kudusnya juga jadi belatung juga dong kalau itu terus. Nggak ada yang jadi bangkai. Apa sih kalau ini? Santai. Gimana cara menjawabnya? Santai kau ini. Masalahnya Kau itu menambah-nambahi yang dikatakan LV6. Masalahnya pertanyaannya itu terlalu berlebihan, mengada-ngada. Apa ada dikatakan bangkai di dalam Alkitab? Tentang tubuh Tuhan Yesus dikatakan bangkai. Bukan, maksudnya logikanya kan. Nah, iya, kamu jangan mau digiring. Ampun kau. Kalau nggak ada tertulis jangan mau digiring. Kalau mayat Tuhan ada. Ya, saya paham penjelasan bro, brother. Tapi maksud saya, coba berikan penjelasan jawaban logisnya gimana kalau ada pertanyaan seperti itu gitu loh maksudnya. Lah iya, kalau kita percaya itu tubuh Tuhan, tubuh Allah, tubuh Bapa, terus apanya yang mau dipertanyakan? Oh, kamu berkata, berarti kamu percaya Tuhan mati, Allah mati, Bapa mati. Iya, mati.
tetapi rohnya tidak mati, tubuhnya yang mati. Nah, Boleh. berarti kan artinya kan nanti dibantah lagi. Oh, itu pada waktu Yesus dalam bentuk dagingnya. Nggak ada dalam bentuk daging, karena daging itu adalah inkarni. Daging itu kenapa dikatakan di dalam Alkitab kematian Tuhan, kematian Allah? Karena daging itu adalah penyataan manifest dari Theos itu yang adalah roh. Jadi roh itu yang menjadi daging-daging itu adalah roh itu yang disebut Tuhan, roh itu yang disebut Allah, roh itu yang disebut Bapa. Ketika roh yang disebut Bapa, yang disebut Allah, yang disebut Tuhan, ya menyatakan dirinya dalam daging, ya otomatis dong daging itu adalah Bapa, Allah, Tuhan, karena daging itu adalah penyataan dari roh itu. Makanya ketika roh itu menjadi daging, kita imani daging itu adalah penyataan Tuhan yang adalah roh yang disebut Allah, Bapa dan Tuhan. Begitu loh. Ketika daging itu yang adalah inkarnenya mati, ya Alkitab menulis kematian Tuhan, kematian Allah, kematian Bapa. Terus apa masalahnya? Masalahnya jadinya kan, kedengeran. Oke, masalahnya tadi kan dengan statement bahwa Yesus itu adalah Bapa, makanya ada pertanyaan logis juga. Kalau itu disamakan, seolah-olah ini kan jadi pribadi yang sama, ya, waktu di dunia ini. Artinya waktu si tubuhnya itu dikubur, berarti Bapaknya itu seolah-olah ikut terkubur, tapi tadi penjelasan seolah bahwa Bapak itu jadi terpisah lagi nih antara pribadi Bapaknya dengan Aduh, kamu nggak ngerti ya? Saya kasih analogi manusia. Kamu kan punya tubuh, kamu punya roh juga. Tubuh kamu bukan roh kamu bukan Ada berapa pribadi kamu? 2 atau 1? kita sebenarnya satu pribadi. Saya ngerti. Ya udah, yang mati kan tubuhmu. Ketika rohmu keluar dari tubuhmu, yang mati tubuhmu, karena tidak ada roh lagi di dalam tubuhmu. Apakah rohmu mati? Enggak, rohmu enggak mati, yang mati itu tubuhmu. Terus apakah dikatakan oh itu bukan mati, itu kemanusiaannya? Enggak ada orang begitu. Nggak ada. Orang akan berkata oh itu yang mati. Kan marah kan kalau kayak gini. Kan gini bro, Bapak itu kan gelar. Gini, Bapak itu kan gelar. Kita kasih contoh yang konkret ya. Soeharto kan disebut Bapak Pembangunan, benar? Soeharto disebut sang otoriter, benar? Oke. Nah, ketika orang bertanya, oh itu Bapak Pembangunan sudah mati ya, sudah meninggal ya? Jawabmu apa? Kamu dengan pengajaran Tritunggalmu, oh tidak, itu bukan Bapak Pembangunan yang mati, itu kemanusiaannya. Ketika orang bertanya, itu Bapak Pembangunan udah mati ya? Iya, Bapak Pembangunan kita udah mati. Yang dimaksud adalah Soeharto proper name-nya.